Oke, dalam cerita Kimetsu no Yaiba, para pilar dan juga Demon Slayer bersama-sama itu membasmi sekelompok makhluk yang meresahkan manusia yang disebut sebagai iblis atau Oni. Nah, siapakah sebenarnya para iblis ini dan kenapa mereka berbahaya bagi manusia? Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas para iblis, sekelompok makhluk jahat yang keberadaannya meresahkan dan mengancam nyawa orang-orang yang ada dalam universe Kimetsu no Yaiba. Dan sebagai akibatnya nih, mereka diburu oleh Demon Slayer Corps di bawah perintah Oyakata sama. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis video ini ya. Nah, kita tahu nih, para iblis ini secara perawakan sangat bermacam-macam. Ada yang benar-benar menyerupai monster seperti Theoni yang dihadapi oleh Tanjiro dalam ujian masuk sebagai anggota Demon Slayer, hingga yang mirip manusia seperti Kibutsuji Muzan, sang raja iblis itu sendiri, dan beberapa iblis lainnya seperti Daki, Akaza, dan tentunya adalah Nezuko Kamado. Hanya saja fitur yang paling terlihat nih membedakan antara iblis dan juga manusia adalah warna kulit mereka yang tidak normal itu, yaitu putih pucat. Wajah mereka yang lebih mengerikan dibandingkan manusia sendiri, biasanya dengan mata menyala, gigi tajam, dan juga seringkali memiliki tanda-tanda aneh di wajah atau kulit mereka, seperti pada Akaza, Daki, Enmu, dan juga Nezuko. Nah, ketika mode iblisnya sedang aktif tentunya. Nah, belum lagi nih, jika kita berbicara soal kekuatan, mereka ini kekuatannya sangat mengerikan jika dilihat, seperti mengeluarkan mata di tempat lain, di mana seharusnya mata mereka tidak ada di sana, seperti di dahi atau di tangan seperti Yahaba. Daya regenerasi yang sangat cepat itu dan juga mungkin memanggil iblis lain dari dalam tubuh mereka, seperti Gyutaro yang keluar dari dalam tubuh Daki. Oke, hal lain yang membedakan iblis dan manusia di dalam cerita Kimetsu no Yaiba sendiri adalah tentang kekuatan dan ketahanan tubuh mereka itu yang jelas ada jauh di atas manusia biasa. Dan untuk bertahan hidup sendiri, kini mereka membutuhkan darah untuk itu. Dan ini artinya nih, para iblis adalah sekelompok makhluk yang hidup dengan memakan manusia lainnya. Dan itulah kenapa iblis sangat ditakuti oleh manusia sendiri dan juga diburu oleh para Demon Slayer Corps. Oke, kendati demikian nih, gak semua iblis itu memakan manusia untuk bisa bertahan hidup dan memulihkan energinya, seperti contohnya adalah Nezuko sendiri. Meski nature-nya sebagai iblis membuat ia tertarik pada darah, seperti pada saat ia diuji oleh Sanemi pada pertemuan pertama mereka, tapi Nezuko sudah sangat terlatih untuk tidak bergantung pada darah untuk bertahan hidup. Inilah kenapa Nezuko dalam kasus ini bisa dijadikan pengecualiannya, bahkan diizinkan untuk bekerja sama dengan Demon Slayer Corps. Nah, masih berkaitan dengan poin tadi nih, meski kebanyakan iblis ini jahat dan berbahaya bagi manusia sendiri, tapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Ada juga iblis-iblis yang baik dan tidak berbahaya bagi manusia, seperti misalnya Nezuko, Tamayo, dan juga Yushiro. Bahkan mereka sangat membantu bagi pihak manusia itu. Nah, meskipun para iblis ini sangat kuat dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa makanan sekalipun, tapi ini bukan berarti mereka tidak punya kelemahan, apalagi tidak bisa mati. Kelemahan terbesar mereka adalah dalam sinar cahaya matahari, dimana jika mereka berhadapan dengan sinar matahari, tubuh mereka itu akan terbakar menjadi abu. Dan dalam kata lain, sinar matahari bisa membunuh mereka. Nah, selain sinar matahari sendiri, terputusnya kepala mereka dan juga membuatnya nama terlarang, yaitu tuan mereka semua, yaitu Kibutsuji Muzan, adalah kelemahan dari sebagian besar para iblis itu, terutama yang kelas lebih rendah seperti Yahaba dan Susamaru. Buat yang lupa nih, Yahaba dan Susamaru itu adalah dua orang iblis yang menghadapi Tanjiro saat bersama Tamayo dan Yushiro. Sekilas ya, itulah tadi pengenalan kita tentang siapa itu para iblis dan juga kondisi fisik mereka. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang lebih dalam lagi nih, yaitu asal-usul para iblis sendiri. Dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka terbentuk. Semua itu akan terjawab di video ini ya. Untuk di bagian ini akan mengandung sedikit spoiler, sehingga buat kalian yang belum baca chapternya bisa dipersilakan untuk menutup video ini dan mencari video kami yang lain yang sekiranya kalian suka, jika tidak tertarik tentunya. Oke, kita masuk nih. Keberadaan para iblis sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Kibutsuji Muzan sebagai raja iblis terakhir. Karena dia adalah iblis pertama yang tercipta dan juga dalam tanda kutip nih, ayah dari para iblis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari dialah ras iblis bisa terlahir. Oke, kita mulai dulu dari Muzan sendiri nih. Nah, Muzan dulunya hanyalah anak biasa dari keluarga Ubuyashiki dengan fisik yang sangat lemah. Bahkan ketika ia keluar dari rahim ibunya, jantungnya pun tidak berdetak, dan terlebih lagi nih, ia juga diketahui tidak bernafas. Ketika ia akan siap-siap untuk dikremasi, barulah dia menangis untuk pertama kalinya. Nah, Muzan pun hidup seperti anak laki-laki pada biasanya, hanya saja karena penyakit yang ia derita, diprediksi hidupnya itu tak akan lama, yaitu tidak akan menginjak umur 20 tahunan.
Nah untuk itu dia sangat putus asa dan memperpanjang hidupnya hingga di suatu titik ia ditawari oleh seseorang dokter obat yang diharapkan bisa menyembuhkan tubuhnya itu. Tetapi wujudnya masih berupa prototipe. Muzan tidak sabaran pun langsung membunuh dokter itu dan menggunakan obat itu sendirian. Nah Muzan memang berhasil menyembuhkan dirinya menggunakan obat itu tadi, bahkan menjadi jauh lebih kuat lagi daripada manusia biasa. Tapi kini masalah baru itu timbul, di mana ia membutuhkan daging manusia untuk bisa mengembalikan energinya itu. Dan juga nih, ia tidak akan tahan terhadap sinar matahari. Nah menghadapi masalah baru itu, Muzan itu akhirnya mencari obat yang bisa menyembuhkan dirinya, yaitu bunga Blue Spider Lily. Ia pun mencari bunga itu sampai ke penjuru negeri, tapi ia tidak mampu mendapatkannya. Nah untuk itulah ia menciptakan iblis-iblis baru yang bisa ia harapkan, dan salah satu seorangnya ia bisa mendapatkan rahasia untuk kesembuhannya, atau juga bunga Spider Lily biru yang ia cari itu. Nah, ia menciptakan para iblis ini dari para manusia sendiri dengan memberikan darah kepada mereka. Ya kalian gak salah dengar nih, para iblis itu dahulunya adalah manusia yang menjadi iblis setelah tubuh mereka berkontak langsung dengan darah Muzan. Biasanya Muzan mendatangi orang-orang yang tadi untuk diberikan darahnya itu, sehingga mereka bisa menjadi iblis untuk memberikan mereka kekuatan untuk mengembalikan keadaannya, atau memberikan jalan keluar atas masalah-masalah mereka tadi. Nah banyak dari orang-orang yang diubah menjadi iblis oleh Muzan sendiri adalah orang-orang yang sejak awal memang bermasalah kehidupannya. Seperti contohnya adalah Tamayo yang sejak awal memang sakit keras sehingga ia menjadi iblis demi bisa disembuhkan dari penyakitnya itu. Akaza yang baru saja tertekan sangat berat usai kekasih dan tuanya dibunuh oleh dojo saingan tuanya itu. Daki dan Gyutaro yang dalam kondisi sekarat akibat melawan seseorang samurai dan juga tersingkirkan seorang anak kecil saat itu. Nah dengan masalah hidup dan penderitaan yang mereka alami ini, tidak heran dan kenapa para iblis itu menjadi makhluk yang sangat jahat pula. Ya ini wajar sih, karena setelah mendapatkan kekuatan baru sebagai seorang iblis, mereka menggunakan kekuatan tadi itu untuk membalas dendam kepada masyarakat yang telah memperlakukan mereka sedemikian rupa di masa lalu, sekaligus sebagai ekspresi dan pelampiasan akan kemarahan mereka akan diri mereka sendiri yang lemah dan tidak berdaya sebagai manusia. Oke, setelah membahas asal-usul mereka tadi nih, kita akan membahas lagi hierarki atau susunan sosial dalam iblis sendiri. Ya para iblis ini mengenali hierarki, yang mana itu didasarkan pada kekuatan mereka tadi. Nah kita sempat menyinggung sedikit nih soal iblis biasanya atau rendahan, tapi di antara mereka ada kekuatan yang sangat-sangat kuat, dan mereka jumlahnya ada 12 orang. Mereka lah para Kizuki alias iblis bulan. Nah iblis bulan sendiri adalah jumlah terbagi menjadi dua, yaitu 6 iblis bulan bawah dan 6 iblis bulan atas, yang mana mereka semuanya bekerja langsung sebagai tangan kanan Muzan. Oke, sebagai pengantar nih, iblis terbawah dalam posisi iblis bulan saja sudah sangat kuat, yaitu ada Kyugai dan Rui sebagai iblis laba-laba itu, dan di atas mereka ada Mukago dan Wakuraba, dan juga Enmu tentunya sebagai iblis bulan bawah ke-1. Nah, di atas Enmu ada 6 iblis bulan di atas, dan bisa dibilang mereka ini yang terkuat di antara yang terkuat. Di peringkat ke-6 ada Daki beserta kakaknya Gyutaro, lalu di peringkat ke-5 ada Kyoko, di peringkat ke-4 ada Hantengu, dan di peringkat ke-3 ada Akaza yang membunuh Rengoku kala itu, lalu kedua ada Douma, dan yang teratas nih di kelompok itu adalah Kokushibo. Setelah kematian Daki dan juga Hantengu, mereka naik ke peringkat 6 dan 4 menggantikan mereka berdua atau bertiga jika Gyutaro ikut dihitung bersama dengan Daki sendiri. Nah itulah singkat ceritanya tentang para iblis dalam cerita Demon Slayer sendiri guys. Gimana menurut pendapat kalian? So itulah tadi breakdown kita tentang siapa itu para iblis di Kimetsu no Yaiba, sejarahnya sendiri dan juga hierarkinya mengenai 12 iblis bulan. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.